Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas unit 8 tentang penyesuaian diri remaja. 1. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. 1. Penyesuaian berarti adaptasi. Dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah. B. Penyesuaian sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. C. Penyesuaian sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Selanjutnya, yang kedua ada proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian yang sempurna tidak pernah dapat dicapai karena penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong proses. Dalam proses penyesuaian diri, dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi. Individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. 3. Karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, ada penyesuaian diri secara positif. Ditandai sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan ketegangan emosional. 2. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 3. Mampu dalam belajar. 4. Bersikap realistik dan objektif. 5. Tidak menunjukkan adanya frustasi. B. Penyesuaian diri yang salah. Ditandai sebagai berikut. 1. Tingkah laku serba salah. 2. Tidak terarah. 3. Agresif dan emosional. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah. 1. Reaksi bertahan. 2. Reaksi menyerang. 3. Reaksi melarikan diri. 4 faktor mempengaruhi proses penyesuaian. Pertama, kondisi fisik, termasuk di dalam keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, penyakit, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, ada penentuan psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman belajarnya, pengkondisian penentuan diri, dan frustasi dan konfliknya. Terus yang keempat ada kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Terus yang kelima kondisi jasmaniah, seperti pembawaan dan struktur atau yang kelima, kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Dan yang keenam, ada penentuan kultural. Contohnya adalah agama. 5. Permasalahan dalam penyesuaian diri remaja. 1. Penolakan orang tua. Penolakan orang tua dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya. Kedua, bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. 2. Sikap orang tua. Sikap orang tua yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada anaknya akan menghambat proses penyesuaian diri pada remaja. 3. Perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku antara anak yang satu dengan yang lainnya akan mempengaruhi jiwa anak sehingga menimbulkan rasa iri hati. 4. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah. Permasalahan ini timbul ketika remaja memasuki jenjang sekolah baru, baik lanjutan pertama atau lanjutan atas. Mereka akan mengalami masalah penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Enam, implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan atau transformasi norma. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Selanjutnya ada upaya-upaya yang dapat diajukan di sekolah untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah. Yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang menimbulkan rasa betah secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak.
Yang ketiga, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang keempat, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Yang kelima, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang keenam, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Selanjutnya ada menurut Ryan dalam garisan 1956 sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan atau alert, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. 2. Ada ramah, cheerful, dan optimis. 3. Mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu, dan teratur tindakannya. 4. Senang kelakar, mempunyai humor. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. 7. Menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Sekian dari kami kelompok 4. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.